Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid ini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan salah satu fasal dalam kitab nikah dalam kitab Fathul Qorib, yaitu faslun fi ahkami sodak. Fasal yang menjelaskan beberapa hukum mas kawin. Sodak secara bahasa yaitu mempunyai arti nama suatu benda yang sangat keras, dan secara syarak atau istilah yaitu nama suatu harta yang wajib bagi seorang laki-laki, sebab pernikahan, sebab persetubuhan yang subhat atau samar, dan juga sebab kematian, sebab mati. Disunahkan penyebutannya dalam akad nikah. Jadi menyebutkan mas kawin dalam akad nikah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Sekalipun itu dalam pernikahan seorang budaknya Said dengan amatnya. Dan cukuplah menyebutkan apa saja yang ada. Namun disunahkan tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham yang murni. Di sini perkataan musonif disunahkan itu memberikan pengertian diperbolehkan mengosongkan atau meniadakan mas kawin, meniadakan akad pernikahan itu atas mas kawin. Jadi tidak menyebutkan mas kawin dalam akad nikah itu. Dan itu disebut dengan istilah tafwid. Ada contoh seperti ini. Seorang wanita yang sudah pandai, sudah dewasa, sudah balik, ingin segera menikah dan bilang kepada walinya, nikahkan saya meskipun itu tanpa mahar. Lalu wali tersebut menikahkan dan meniadakan mahar atasnya. Itu boleh. Nah, ketika terjadi hal tersebut, itu sah hukumnya. Maka kewajiban adanya mahar mas kawin dalam masalah hal itu ada 3 perkara. Pertama, suami memperkirakan sendiri kadar mas kawin dan pihak istri rela menerima apa ketetapan dari mas kawin si suami itu yang diperkirakan. Misalnya kan tidak disebutkan dalam akad itu mas kawinnya berapa, yaitu namanya disebut dengan mahar misil nanti. Nomor 2, pihak hakim yang memperkirakan mahar atas suami, dan yang diperkirakan oleh hakim adalah mahar misil, yaitu mas kawin yang sepantasnya. Itu yang kedua, pihak hakim yang memperkirakan mas kawin, ya diperkirakan sepantasnya lah, yaitu namanya mahar misil. Nomor 3, ketika pihak suami telah menjima istrinya yang tadi pasrah tersebut tanpa mas kawin itu, sebelum adanya perkiraan mahar dari pihak suami atau hakim, maka wajib si istri menerima mahar misil, mahar yang sudah diperkirakan sepantasnya itu, dengan sebab sudah dijima. Karena sudah dijima, jadi suami wajib memberikan mahar misil itu kepada si istri. Mahar misil ini dianggap dan diperhitungkan dalam akad nikah. Itu menurut kaul yang lebih sah, lebih ashah, itu mahar misil dirundingkannya itu ketika akad nikah, menurut kaul ashah. Jika salah satu dari suami istri meninggal dunia sebab ada perkiraan dan belum terjadinya jima, maka menurut kaul adhar, kaul yang lebih jelas, itu wajib hukumnya membayar mahar misil. Itu sudah jelas ya. Dan mahar misil itu apa? Mahar yang digendaki dengan mahar misil adalah kadar suatu mahar yang pada umumnya disenangi perempuan atau sepantasnya lah, itu sepadanya. Tidak ada batas mengenai mahar misil. Akan tetapi pedomannya itu suatu barang atau suatu benda yang ada harganya. Bisa boleh suatu benda atau boleh juga atau pemanfaatannya yang bisa dimanfaatkan, itu sah dijadikan mahar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ya disunahkan setidaknya tidak kurang dari 10 dirham dan juga tidak lebih dari 500 dirham. Itu. Boleh juga laki-laki memberikan mas kawin berupa kemanfaatan, yaitu tidak berupa benda, namun berupa sesuatu yang bisa dimanfaatkan, seperti mengajarinya Al-Quran. Itu bisa dijadikan mas kawin. Atau benda yang bermanfaat lah, seperti seperangkat alat sholat dan Al-Quran, itu jadi mas kawin secara umum. Terus setengah dari mas kawin itu tadi gugur ketika talak sebelum istri tersebut dijima. Itu setengah dari mas kawin gugur. Adapun terjadi talak setelah dijima meskipun 1 kali, itu tetap membayar keseluruhan mas kawin itu.
meskipun dijimaknya ketika istri sedang haid atau sedang melakukan ihram, itu tetap membayar mahar. Dan juga tidak dalam qaul jadid tidak diwajibkan memberi mahar kalau suami istri itu berdua-duaan di kamar. Itu qaul jadid. Jadi kan tidak dilakukan jima, itu kan cuma berdua-duaan di kamar, itu tidak wajib memberikan mahar ketika setelah itu talak. Terus tapi menurut Abu Hanifah, berdua-duaan di kamar itu ya diwajibkan menyerahkan mahar meskipun tanpa jima. Itu menurut Abu Hanifah. Terus jika perempuan merdeka bunuh diri sebelum dijima, maka mas kawinnya tidak gugur, tetap. Lain halnya jika amat yang bunuh diri atau budak perempuan yang bunuh diri atau dibunuh tuannya sebelum dijima, yaitu gugur mas kawinnya amat tersebut. Jadi ada perbedaan antara perempuan merdeka dan amat. Perbedaannya di situ. Sekian dari saya, ya intinya penyebutan mas kawin itu disunahkan dalam akad, tapi tetap mas kawin itu wajib atau rukun dalam pernikahan, merupakan rukun dalam pernikahan tetap. Namun tadi ada 3 cara dalam menetapkan mas kawinnya. Ada yang ditentukan, diperkirakan sendiri oleh si suami, ada yang pihak hakim yang menentukan, yaitu dinamakan dengan mahar misil. Ya, yang ketiga itu tadi pihak suami yang menjima istrinya yang pasrah itu, kemudian diperkirakan maharnya dari pihak suami atau hakim. Wajib si istri menerima mahar misil ketika si suami sudah menjima istrinya. Itu. Sekian dari saya mengenai hukum-hukum mas kawin. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.